warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk melaksanakan acara pada siang ini. Juga tidak lupa salawat beserta salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Acara kita hari ini yaitu pembebasan budaya positif. Yang susunan acaranya yaitu pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung hari ini. Yang kedua, pembacaan wahyu ilahi oleh Ibu Osmita. Kepada Ibu Osmita kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab al-kitab wa lam yaj'allahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin wa yubassiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fiha abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa.
wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Yang sama-sama terhormati Bapak Ibu yang berhadir dalam ruangan ini, dan hadirin istimewa guru penggerak angkatan 6 Ibu Lasmi Dewi SPD yang hari ini akan menyampaikan terkait penimbasan budaya positif. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat piring salam selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita sama-sama akan mendengarkan tentang penimbasan budaya positif dari CGP Angkatan 6 Kota Payakumbuh Ibu Lasmi Dewi SPD. Dan kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya untuk karir kedepannya seorang guru itu harus melalui guru penggerak. Apapun itu kegiatan kedepannya itu akan berhubungan dengan guru penggerak. Sesuai dengan Permendikbud nomor 41 tahun 2021 bahwasanya yang berhak menjadi kepala sekolah itu salah satu syaratnya adalah calon guru dari guru penggerak. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa di sekolah kita ini kepala sekolahnya belum guru penggerak, kok bisa gitu? Dan pada dasarnya Bapak Ibu, di Kota Payakumbuh ini memang belum ada yang lulus guru penggerak, karena angkatan pertama di Payakumbuh itu adalah angkatan 6. Dan syarat mutlaknya itu harus guru penggerak. Nah, di dalam undang-undang itu, dalam peraturan nomor 40 tahun 2021 itu dikatakan bahwasanya di suatu kota itu jika tidak memiliki tamatan guru penggerak dan tidak ada lagi yang memiliki NUKS, untuk sementara waktu boleh mengangkat guru yang tidak memiliki dua kategori tadi itu, hanya sampai 1 kali periode. 1 periode itu 4 tahun. Berarti Bapak Ibu, seorang guru yang diangkat jadi kepala sekolah tidak memiliki NUKS, tidak memiliki sertifikat guru penggerak, itu boleh menjadi kepala sekolah hanya 1 periode. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi 4 periode? Syaratnya adalah lulus menjadi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, di Kota Payakumbuh ini memang ada beberapa guru, termasuk kami sendiri, yang tidak memiliki NUKS, tidak memiliki sertifikat guru penggerak, sudah menjadi kepala sekolah. Ini pertimbangan dari Dinas Pendidikan. Kebutuhan
di kota Payakumbuh ini kurang untuk menjadi kepala sekolah. Termasuk nanti di bulan Januari itu ada beberapa sekolah yang akan ditinggalkan oleh kepala sekolah karena sudah punya tugas. Kemungkinan nanti Bapak Ibu yang diangkat untuk menjadi kepala sekolah itu bisa jadi dari guru penggerak angkatan 6 atau bisa jadi dari guru-guru yang belum memiliki atau yang belum terlibat dalam guru penggerak. Itu tergantung dari penilaian Dinas Pendidikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagi kita yang masih karirnya panjang, itu guru penggerak ini memang salah satu jalur untuk menambah kemampuan kita ke depannya, sehingga karir kita itu sebagai penunjang ke depannya. Karena kepala sekolah, pengawas itu salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, untuk itu Bapak Ibu, hari ini calon guru penggerak angkatan 6 Kota Payakumbuh Ibu Lasmi Dewita akan menyampaikan kepada kita tentang salah satu modul yang ada pada pendidikan guru penggerak, yaitu pengimbasan budaya positif. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan bagaimana budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita untuk kedepannya. Dan sekali lagi kami mengimbau kepada Bapak Ibu semuanya, bagi kita yang masih lama masa tugasnya, ada peluang untuk masuk guru penggerak, mari kita lakukan. Lulus tidak lulus itu urusan nanti. Yang penting kita coba dulu untuk mendaftar, termasuk kami sendiri. Nah, lulus atau tidaknya kita itu tergantung tim penilai yang sampai hari ini untuk angkatan 8, 9, 10 itu kan sudah dibuka kemarin dan belum ada pengumumannya. Kita masih menunggu sampai akhir bulan ini, insya Allah kalau tidak ada perubahan. Mudah-mudahan yang dari kita yang sudah mendaftar itu bisa lulus dan bisa melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Dan informasi terakhir yang kami dengar, jikalau angkatan 12 berakhir nanti, kedepannya itu bisa jadi mandiri. Nah, ini informasi terakhir yang kami dengar Bapak Ibu. Tapi itu tergantung nanti, karena ini kan program Menteri Nadiem Makarim. Nah, 2024 nanti ganti lagi, ya kan, kita tidak tahu. Nah, yang jelas ada kesempatan, ada peluang, kita ikuti. Kedepannya kita walau alam, yang penting ada usaha untuk kita. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja dari kami. Setelah ini kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Lasmi terkait dengan pengimbasan budaya positif. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak mari kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang kita lakukan ini itu tak lain atau bukan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridho kama qultu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Pada hari ini kami melaksanakan sebuah pertemuan, yaitu pengimbasan budaya positif. Maka dari itu ya Allah, kami memohon kepadamu
dari acara yang kami lakukan ini. Kami mohon petunjuk, kami mohon ridho dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami guru-guru yang bisa menteladani sesama, yang mau menjadi teladan bagi anak-anak didik kami dengan teladan yang akhlakul karimah. Ya Allah ya Karim, ya Rahman, jadikanlah kami guru-guru yang bisa menjadi guru-guru yang profesional, yang mampu memajukan pendidikan di kota kami ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah juga dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa para pendahulu, para pejuang yang telah berusaha payah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami dalam petunjuk-Mu ya Allah, dan tunjukilah kami selalu jalan yang lurus. Jika Engkau tidak menunjukinya, termasuklah kami orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya jugalah kita diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan paparan tentang budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 626 Payakumbuh, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini, dan juga yang saya hormati rekan-rekan sesama CGP Kota Payakumbuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memaparkan tentang modul 14 budaya positif. Yang pertama yaitu tentang rancangan tindakan aksi nyata. Di sini kita lihat dulu latar belakang. Di sini seperti yang sama-sama kita lihat, latar belakang pembahasan ini tentang budaya positif ini adalah murid tidak suka peraturan. Selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Ini adalah latar belakang kita bagaimana tentang budaya positif di sekolah kita. Tujuan aksi nyata yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Di sini seperti yang sama-sama kita ketahui, menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menghamba kepada murid, yaitu memerdekakan murid. Kalau biasanya kita dalam pembelajaran itu lebih ke teacher center, untuk kurikulum merdeka kita menggunakan student center. Jadi semua tindakan kita itu berpihak kepada anak. Kita melakukan pendidikan atau pengajaran itu sesuai dengan bakat minat anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat anak. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu ingaso tung tulodo, yaitu guru itu hanya menuntun anak untuk ke arah yang lebih baik. Yang kedua, ingma dia mangun karso, guru itu sebagai penyemangat untuk anak supaya lebih berprestasi lagi di sekolah. Yang ketiga yaitu
Teuri Handayani, guru itu sebagai motivator dalam belajar. Yang kedua, tujuan aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan yang universal. Selanjutnya tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Yang pertama, kegiatan ini untuk aksi nyata menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan atau pengembasan bersama rekan guru, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ini setelah penyampaian ini kita harapkan nanti bersama-sama kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat bersama nantinya. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sampai saat ini, ketika saya melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak ini, terima kasih atas dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman semuanya, sehingga kegiatan saya sampai saat ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya nanti ketika kita sudah melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah, kita harapkan nanti kita sosialisasikan juga kepada orang tua, sehingga budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah nanti bisa juga dilaksanakan di rumah. Konsep utama modul budaya positif yang akan kita bahas pada materi hari ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima segitiga restitusi, motivasi perilaku, posisi kontrol. Marilah kita bahas satu-satu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum Merdeka, kita dalam pembelajaran di kelas itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak tersebut kita dibagi ketiga aspek. Yang pertama kesiapan anak, yang kedua minat anak, yang ketiga profil belajar anak. Dalam pembelajaran, profil belajar anak ini kita melihat, mungkin selama ini kita memahami kurikulum Merdeka itu merdeka dalam belajar, anak boleh mungkin memilih pelajaran yang dia sukai. Namun ternyata dengan pembelajaran berdiferensiasi, merdeka itu bukan merdeka memilih pelajaran yang dia sukai, tapi merdeka dalam memilih media apa yang tepat untuk mereka ketika mereka belajar. Misalnya dalam profil belajar murid ini, di kelas kita bisa menggunakan visual. Anak itu ada yang bisa mengerti pelajaran dengan visual, bisa melihat gambar, tulisan, teks, dan sebagainya. Yang kedua, audio. Anak itu kadang-kadang bisa dengan mendengar dia paham. Terus kinestetik. Selanjutnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini
Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong, kreatif dan inovatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir dari kurikulum Merdeka itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selama ini mungkin disiplin di sekolah, banyak anak disiplin di sekolah karena motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nanti ketika kita menerapkan budaya positif, diharapkan disiplin di sekolah ini bukan lagi karena adanya dorongan dari orang lain, tapi sudah ada dari dalam dirinya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi udah dari dalam dirinya. Biasanya kita mungkin anak disiplin, nanti ibu kasih sesuatu. Misalnya disiplin ya, nanti kalau nggak disiplin ibu hukum. Kita biasanya seperti itu. Nanti ketika udah ada kita menerapkan disiplin positif ini, anak akan dari dalam dirinya sadar bahwa disiplin itu sangat penting. Ki Hajar Dewantara menyatakan tentang disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi bukan itu saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana merdeka. Berarti dalam kurikulum merdeka ini, dalam Merdeka Belajar, disiplin itu kita disiplin dulu anak kita, dari dalamnya anak kita, baru kita nanti kalau tak ujung-ujungnya nanti kita tak bisa mendisiplinkan, berarti penguasa di sekolah, berarti kita yang mendisiplinkan dengan cara-cara yang positif. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, manusia butuh untuk bertahan hidup. Berarti ini kita bertahan hidup berarti makan ya Bapak Ibu ya. Terus kasih sayang dan rasa, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ini kita golongkan menjadi 3. Satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang-kadang perilaku seseorang untuk berperilaku atau merubah perilakunya itu karena hanya takut atau tidak nyaman atau takut dihukum. Murid melakukan disiplin ini karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika dia untuk berperilaku atau disiplin itu hanya karena orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin dari dirinya karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang kita harapkan dengan nantinya kita menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu mungkin tidak bisa instan. Contohnya saja lah, kita melakukan budaya salam aja lah.
Udah berapa kali kita 2 tahun, 3 tahun kita vakum. Sekarang kita terapkan lagi. Setiap hari masih ada anak yang belum bisa salam kepada kita setiap hari. Itu salah satu contoh penerapan budaya positif yang kita lakukan lagi dari dasar. Jadi untuk menerapkan budaya positif ini, kalau kita berkolaborasi dengan baik, mungkin secara bertahap kita akan mencapai tujuan yang diharapkan tentang budaya positif ini. Selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan memberikan hukuman dan penghargaan. Mungkin selama ini Bapak Ibu termasuk saya, kita sering menghukum anak dan memberi penghargaan apabila dia mendapatkan sesuatu atau mendapatkan nilai yang bagus dan sebagainya. Ini merupakan konsep disiplin yang gagal. Karena hukuman itu, kalau hukuman kita bahas dulu hukuman. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Kan sama-sama kita lihat ketika kita menghukum anak, kita lihat ekspresi wajahnya, mungkin dia tidak bisa mengucapkannya karena takut sama kita, tapi dalam hatinya itu sangat menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Di kelas itu dia tidak akan nyaman ketika dihukum. Yang selanjutnya, murid takut. Selanjutnya dia terpaksa untuk melaksanakan hukuman. Murid menyembunyikan kesalahan. Terkadang karena hukuman, karena takut dihukum, jadi dia tidak jujur. Dia menyembunyikan apa yang telah dia perbuat. Mungkin selama ini sering terjadi di kelas atau sekolah kita. Hal-hal kecil contohnya. Penanya hilang, mungkin dia yang menyembunyikan, tapi karena takut dihukum, dia menyembunyikan kesalahan yang ada pada dirinya. Terus lagi, murid menjadi rendah diri. Contohnya kita mengasih hukuman di depan kelas lah contohnya. Contohnya aja kita ketika rambut anak panjang kita potong, mungkin dia akan rendah diri dan malu. Itu. Yang selanjutnya itu penghargaan. Ini tidak efektif kita lakukan karena yang pertama merusak hubungan, yaitu sifat iri. Karena mungkin ketika suatu saat kita memberikan penghargaan, teman lain mungkin ada yang iri kepada temannya yang mendapat penghargaan. Yang kedua, mematikan kreativitas. Jadi anak-anak yang mendapat penghargaan ini, dia mengharap untuk mencapai sesuatu nilai atau bakat yang dia miliki, dia hanya ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena hal-hal lainnya. Yang ketiga, yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Yang selanjutnya, menurunkan kualitas yang ada pada peserta didik. Selanjutnya kita bahas tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi dengan identitas gagal kita mendisiplinkan anak dengan hukuman dan penghargaan, kita ganti lagi dengan konsekuensi dan segitiga restitusi. Konsekuensi di sini adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Guru bisa mengajarkan tentang sebab akibat yang diperbuat anak dari apa yang dilakukan murid. Yang untuk konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Itu untuk konsekuensi perlu monitoring setiap saat atau berkelanjutan. Adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Selanjutnya itu dengan adanya restitusi. Murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Adanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Apa itu dengan tadi tidak dibahas tentang pengertian restitusi, konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, apa itu pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari ketindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, ketika anak melakukan kesalahan kita tidak ada lagi marah-marahnya, teriak-teriaknya. Biasa kita kan ketika anak melakukan kesalahan kita teriak, kita panggil, kita permalukan, kita marahi. Jadi ketika adanya restitusi ini, kita tanya apa alasannya melakukan sebuah kesalahan tersebut. Kadang-kadang contohnya anak terlambat, mungkin kita biasanya langsung memarahi itu terlambat, langsung kita berdirikan terpisah. Padahal mungkin kalau kita lakukan praktek restitusi ini, mungkin orang motornya bocor, orang tuanya telat mengantar, bangun telat. Jadi ketika kita sudah tahu permasalahan yang terjadi, kita bisa mencari solusi bersama anak. Nanti ketika dia bangun telat, nanti nak kamu nggak tidur lagi lebih dari jam 9 malam. Jadi ketika kita nanti mempraktekkan segitiga restitusi, kita diharapkan untuk tidak ada lagi marah-marah. Ini memang sangat berat ya Bapak Ibu, karena ini emosional, pembelajaran emosi dan sosial pada diri kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri. Kadang-kadang kita belum bisa mengontrol emosi kita secara maksimal. Di sini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Biasanya hukuman ini bisa fisik, bisa verbal yang menyakiti perasaan anak. Yang kedua, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi konsekuensi ini kita tidak ada kata-kata marah di sana. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer atau manajer. Di sini nanti kita bisa melihat di posisi mana yang sering kita lakukan terhadap murid kita. Tapi nanti kita harapkan untuk posisi kontrol ini, ketika kita udah menerapkan budaya positif di sekolah, kita mengharapkan posisi manajer yang ini. Jadi seperti saya, biasanya saya posisi menghukum dan membuat rasa bersalah. Itu saya terapkan di kelas. Sering saya terapkan di kelas. Tetapi setelah belajar tentang posisi kontrol restitusi ini, berusaha untuk merubahnya supaya kita tidak menjadi penghukum. Kadang-kadang kita menjadi guru yang ditakutkan oleh anak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum. Hukuman ini bisa berupa fisik dan verbal. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini merupakan posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali lagi Ibu harus memberitahu kamu? Bu guru sangat kecewa sama kamu. Ini walaupun dengan kata-kata, tapi anak itu menghujam jantungnya dengan kata-kata kecewa dengan yang kita ucapkan. Yang ketiga, teman. Ayolah dengan yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Selanjutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya?
Selanjutnya manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Untuk kontrol manajer ini nanti kita akan lihat dengan segitiga restitusi. Kita memperbaiki kesalahan anak dengan melakukan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita dulu membuat keyakinan kelas. Ini ada suatu pertanyaan, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Siapa dari Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan ini? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang jawab, bisa jawab Bapak Ibu? Keyakinan, kalau yakin biasanya dari mana? Dari diri sendiri, dari hatinya. Berarti keyakinan kelas itu dari dirinya sendiri atau dari hatinya. Kalau peraturan biasanya yang membuat siapa yang berkuasa di daerah tersebut, itu peraturan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, jadi anak itu melakukan sesuatu, oh ini ya yang saya yakini. Kalau berbuat ini, jadi akibatnya ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab tentang pertanyaan yang dua ini? Mengapa kita diwajibkan memakai helm? Dengan kata keyakinan dan peraturan. Ya. Kalau terima kasih Pak. Kalau keyakinan berarti helm dan masker itu melindungi diri. Tapi kalau peraturan kita memakai helm karena ya takut ditilang. Itu karena orang lain. Jadi tadi sudah dibahas faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Jadi keyakinan kelas itu faktor intrinsik atau faktor yang ada pada diri siswa kita. Itu yang kita gali dan bersama-sama kita mewujudkannya. Ini kemarin itu bersama murid kelas 6A saya mencoba membuat keyakinan kelas. Kita dengarkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Tadi ditampilkan dua video tentang membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita menerangkan kepada anak murid dan bertanya jawab kepada murid tentang apa itu keyakinan kelas. Nanti bersama-sama anak membuat keyakinan kelas, apa yang baik menurutnya untuk kemajuan kelas dan sekolah. Nanti ditulis di stick note. Setelah itu nanti dipajang di papan tulis. Nanti kita pilih, kita buat kesepakatan bersama berdasarkan warna. Nanti ditampilkan beberapa warna. Kita tampilkan, kita pilih bersama-sama kesepakatan apa yang kita buat untuk kemajuan sekolah kita. Untuk keyakinan kelas ini nantinya kita harapkan masing-masing kelas membuat keyakinan kelas supaya nanti ketika kita melakukan suatu tindakan kepada murid melakukan kesalahan, kita udah ada kesepakatan bersama membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu dengan keyakinan kelas yang kita buat, dia akan ragu untuk berbuat salah nantinya. Ini merupakan salah satu desain keyakinan kelas yang nantinya dengan desain ini kita pajang sebagus mungkin di kelas kita. Jadi nanti ketika anak melanggar, dia bisa melihat, oh ini ya kemarin saya udah membuat beberapa keyakinan kelas supaya saya tidak melanggar lagi peraturan. Salah satunya yang pertama selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah.
saling menghargai dan menghormati. Ini yang sering sekali terjadi pada anak kita, mengejek-ejek nama teman dan nama orang tua. Jadi ketika dia nanti udah membuat keyakinan kelasnya dengan kata-kata saling menghargai dan menghormati, dia tidak akan berpikir lagi untuk mengejek nama orang tua dan nama temannya. Yang selanjutnya selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong. Di sini bisa diterapkannya di kelas dengan piket kelas dan gotong royong di halaman sekolah. Yang selanjutnya mengambil keputusan dengan musyawarah. Selanjutnya meningkatkan kedisiplinan. Ini yang terpenting mungkin di kelas, meningkatkan kedisiplinan. Disiplin ini mencakup banyak hal. Kalau di kelas itu disiplin mengumpulkan tugas, disiplin berpakaian, dan di halaman sekolah itu disiplin datang ke sekolah. Ini mungkin poin yang harus ekstra kita ingatkan kepada anak tentang disiplin di sekolah. Selanjutnya membudayakan membaca dan semangat belajar. Ini merupakan salah satu contoh ya desain keyakinan kelas. Masing-masing kelas kita mungkin berbeda karena mungkin kepikiran yang lain mungkin nanti kita buat desain yang bagus dan menarik sehingga anak-anak bisa membaca keyakinan kelas apa yang telah dia buat. Selanjutnya bagaimana bentuk keyakinan kelas itu? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Tadi ada banyak mungkin contoh-contoh desain yang dibuat. Nanti mungkin hanya 2 atau 3, tapi diterapkannya di kelas atau di halaman nantinya atau di lingkungan sekolah. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, kita libatkan semua anak. Jadi kalau tadi saya membagikan dengan membuat stick note, dengan membagikan stick note kepada anak. Jadi anak-anak itu membuat satu keyakinan kelas. Nanti kita pajang di papan tulis atau di karton. Jadi nanti kita buat yang sama, kita tulis. Nanti kita sepakati bersama apa yang menurut kita dan anak-anak di kelas untuk bisa menerapkan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, yang biasanya kita menerapkan hukuman, dan ketika berbuat sesuatu yang baik biasanya kita memberikan penghargaan. Untuk yang memberikan hukuman kita ganti dengan melakukan segitiga restitusi atau praktek restitusi. Praktek restitusi ini tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 poin, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Atau nanti ketika kita melakukan prakteknya, ketika anak melakukan kesalahan, contohnya ketika terlambat, kita tanyakan kenapa anak itu terlambat. Mungkin ada beberapa poin alasan yang dijabarkannya. Terus lagi validasi tindakan yang salah. Jadi kita bersama-sama, dia mengakui nantinya dia berbuat salah. Dengan kesalahan yang dia buat, kita cari solusi atau mencari pemecahan masalah yang tepat dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yaitu kita semua memiliki motivasi internal untuk itu. Contoh penerapan segitiga restitusi.
Kemarin itu saya udah menerapkan penerapan segitiga restitusi kepada beberapa anak. Ada 3 anak kemarin itu, ada yang tidur di kelas, ada yang terlambat, dan ada yang mengunci temannya di kelas. Di sini saya berikan contoh anak yang terlambat. Kita lihat videonya sebentar ya Bapak Ibu. Tahu kenapa ini akan maksud ibu memanggil akan di sini. Tadi ketika kita belajar, ibu lihat akan tidur di kelas. Nah, bertanya, tidur di kelas itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Jadi akan tahu kalau perbuatan akan itu salah. Akan ibu panggil di sini untuk mencari solusi bagaimana cara kita supaya akan tidak tidur lagi di kelas. Nah, untuk itu ibu bertanya tadi malam akan tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10. Kenapa akan sampai tidur jam 10? Bermain game. Bermain juga, bermain HP, udah ibu larang sering-sering main HP, apalagi kita bermain HP sampai tengah malam. Jadi akan sudah tahu tidur lama serta main game. Jadi akan sudah tahu akan kalau akan salah sudah tahu. Jadi di sini ibu tidak mencari kesalahan-kesalahan akan, tapi kita mencari solusi bagaimana caranya akan supaya tidak main game lagi, supaya dia nanti bangunnya tidak telat dan di sekolah tidak tidur. Nah, kan tahu nggak keyakinan kelas kita seperti yang sebelum-sebelumnya ibu bilang? Tahu. Apa itu? Disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Mengenai akan tidur di kelas, akan sudah disiplin atau belum? Belum. Jadi kita tidur di kelas berarti kita tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab karena temannya mengerjakan tugas akan tidur. Jadi bagaimana solusinya supaya akan tidak tidur lagi di kelas? Apa coba? Tidur lebih awal. Kalau semalam akan tidur bisa jam 10, jam 11, nanti tidurnya jam berapa lagi? 9. Atau habis salat isya harus langsung tidur ya. Nah, untuk ini kapan akan bisa laksanakan? Nanti berarti nanti malam akan harus tidur lebih awal supaya besok pagi tidak ketiduran lagi di kelas. Bisa akan lakukan? Bisa. Berjanjinya sama siapa? Sama diri sendiri ya. Bentar akan ibu doakan semoga akan besoknya lebih baik lagi dan sukses di masa depan. Oke, kita akan lanjut lagi ke kelas. Pergi tahu kenapa ibu manggil di sini? Tidak tahu. Tadi pagi apa kesalahan yang Badri lakukan? Terlambat ke sekolah. Tadi pagi Badri terlambat ke sekolah. Perbuatan terlambat ke
ya kan? Kalau kemarin kenapa tidak kenapa telat ke sekolah? Telat bangun. Jadi kalau kemarin telat bangun, tadi dapat bangunnya jam berapa? 5:30. Untuk yang kemarin sudah diperbaiki, bangunnya jam 4. Tapi kendalanya lagi lambat diantar ke sekolah. Jadi di sini supaya tidak lambat datang ke sekolah, kita cari solusinya bagaimana. Bagi masih ingat apa? Disiplin, bertanggung jawab dan datang ke sekolah tepat waktu. Jadi tadi itu Kodri datang ke sekolah jam berapa? 7:04. Orang udah berbaris di sekolah. Kodri telat karena orang udah berbaris di sekolah. Jadi Kodri tadi datang ke sekolah jam berapa? Jam 7:11. Kalau berangkatnya jam 7:11, sampai di sekolahnya udah terlambat. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya tidak terlambat lagi besok? Cepat pergi sekolah. Nanti besok harus jam berapa lagi berangkat ke sekolah? Pada itu pulang sekolah 4. Ya, salah satu solusinya supaya tidak telat lagi, nanti bilang ke orang tua atau yang mengantar Kodri ke sekolah supaya datang mengantarnya cepat ke sekolah. Jadi tidak terlambat terus ke sekolah. Ya Kodri, Kodri lakukan kapan bisa Kodri lakukan ini? Besok, berarti janji besok tidak datang terlambat lagi ya. Karena setiap hari ibu lihat Kodri yang mana terus yang tidak yang terlambat datang ke sekolah. Berarti mulai besok bisa diperbaiki ya. Harap Kodri lebih disiplin lagi di sekolah, lebih cepat lagi ke sekolah. Nah besok ya kita lakukan ya Kodri, Kodri tambah disiplin lagi dan lebih giat lagi belajarnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan dan perasaan saya waktu praktek segitiga restitusi sangatlah nyaman karena gurunya tidak marah dan saya mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan saya dan memperbaiki semua kesalahan saya yang pernah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodri. Setelah melakukan praktek segitiga restitusi, perasaan saya lebih tenang dan lega, dan saya akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada pada anak ketika dia terlambat. Jadi kalau Kodri ini kesalahannya udah berturut-turut datang terlambat ke sekolah. Yang pertama telat bangun, yang kedua orang tua lambat datang mengantar ke sekolah. Jadi kalau terlambat bangun kita cari solusinya bagaimana. Jadi kita ingatkan anak untuk tidur lebih awal. Jadi dengan praktek segitiga restitusi ini kita harapkan nanti tidak ada lagi anak yang takut, tidak ada lagi anak yang melakukan kesalahan apapun di sekolah. Semoga nanti kita bisa menerapkan ini di sekolah. Ini berlaku juga untuk saya sendiri. Untuk penerapan segitiga restitusi ini, kita tidak lagi melakukan hukuman-hukuman yang menyakiti anak didik kita. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video tentang praktek segitiga restitusi untuk penerapan budaya positif di sekolah. Diharapkan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Di antaranya biasanya kita mungkin memberikan hukuman, memberikan penghargaan, kita ganti lagi dengan
hal-hal yang positif dengan membuat kesepakatan dan atau keyakinan di kelas kita. Semoga untuk penerapan budaya positif di sekolah ini, sekolah kita lebih baik lagi dan menarik minat warga sekitar untuk masuk di sekolah kita. Dengan mungkin pengalaman kita sebelumnya, kita mungkin marah-marah ke anak, teriak-teriak ke anak, mungkin itu yang membuat sekolah kita tidak diminati atau bagaimananya. Mungkin dengan penerapan budaya positif di sekolah nanti menarik minat warga sekitar untuk memasukkan anaknya di sekolah kita, di samping kegiatan-kegiatan lainnya yang menarik nanti. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, among atau penuntun, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga dengan ini dan bagaimanapun kita nanti akan menerapkan kurikulum merdeka atau merdeka mengajar. Kita nanti dalam kurikulum merdeka mengajar kita berpihak kepada murid. Jadi nanti apapun kita belajar menurut kodrat alam dan kodrat zaman murid. Jadi kita hanya penuntun seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita hanya penuntun, penyemangat dan motivator kepada anak. Jadi anaklah yang nanti yang menjalankan mau jadi apa dia sesuai dengan koridor keyakinan yang ada dalam dirinya. Dan semoga dengan adanya budaya positif yang kita terapkan pada anak nantinya akan membuat sekolah kita lebih baik lagi, dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mungkin itu aja pemaparan saya, penimbasan modul 1.4 budaya positif. Semoga nanti kita bersama-sama berkolaborasi bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita, termasuk di kelas kita masing-masing. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya hari ini terdapat kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Lasmi yang telah memberikan ilmu baru kepada kita. Semoga kita bisa menerapkannya nanti di kelas kita masing-masing. Kita tutup pemaparan kita hari ini. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan, saran yang berbangun dari Bapak Ibu, silakan disampaikan di forum ini. Contohnya seperti apa, Bu? Pertanyaan tentang paparan saya tadi, Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan tentang beberapa budaya positif di sekolah. Kalau Ibu tidak ada yang belum mengerti atau bagaimananya, kalau saya bisa jawab, saya jawab hari ini. Yang mau ditanyakan di sini tentang manajer tadi. Posisi guru dalam manajer itu apa? Langsung dijawab ya Bapak Ibu. Tadi ada dipaparkan 5 posisi kontrol guru di sekolah. Yang ditanyakan Bu Lini yaitu tentang posisi manajer. Di sini dalam posisi manajer, guru itu menuntun anak dalam melakukan kesalahan itu. Tidak ada lagi di sana marah-marahnya, tidak ada lagi tekanan-tekanan yang dirasakan anak. Jadi selama ini mungkin kita melakukan 4 kontrol dalam pembelajaran. Kita biasanya mungkin melakukan anak tertekan ketika melakukan kesalahan. Jadi ketika udah menerapkan posisi manajer ini,
anak-anak tidak ada lagi tekanan yang kita buat. Ketika melakukan kesalahan setelah kita nasihati, anak merasa nyaman, tidak ada lagi tekanan-tekanan. Begitu Bu Lini. Terima kasih Bu Lasmi. Masih ada lagi Bapak Ibu yang belum paham dengan paparan yang saya sampaikan? Baiklah Bapak Ibu, nanti mungkin di sini mungkin belum masih ragu-ragu bertanya. Nanti ketika sejalannya waktu kita sama-sama belajar dan sama-sama mencari setiap permasalahan yang kita hadapi. Silakan Bu Nila. Selama ini kita memberikan berupa penghargaan kepada anak. Jika kamu dapat nilai bagus, kasih ini. Jika kamu melakukan kesalahan, ibu hukum. Jadi kan secara tidak langsung anak akan takut melakukan kesalahan karena dihukum dan akan mau mengerjakan satu kebajikan bila dapat penghargaan. Bagaimana kita mengantisipasi ini dalam kegiatan kita belajar di sekolah agar kita juga bisa memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nila. Selama ini mungkin kita sering memberikan penghargaan dan hukuman. Hukuman membuat siswa takut dan penghargaan membuat siswa lebih termotivasi. Jadi bagaimana siswa tersebut lebih termotivasi ketika kita tidak melaksanakan hukuman dan penghargaan. Jadi seperti yang kita lakukan tadi, kita melakukan keyakinan kelas. Kita menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi dengan adanya penerapan keyakinan kelas nantinya tidak ada lagi kata hukuman, tidak ada lagi kata-kata penghargaan yang didapat dari anak. Dengan kita supaya budaya positif kita sukses, kita tidak lagi menerapkan tadi yang namanya hukuman atau yang namanya satu lagi penghargaan. Kita melaksanakan keyakinan kelas kita tadi. Begitu Bu Nila. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bu Lasmi terkait dengan penyebaran budaya positif. Mungkin pada dasarnya reward dan punishment itu di lapangan memang sering terjadi karena kondisi lingkungan anak-anak kita, begitu di rumah maupun di sekolah, kalau tidak ada punishment dan reward, mereka tidak akan bergerak. Jadi dari paparan yang disampaikan barusan tadi, tidak adanya punishment dan tidak adanya reward dalam mendidik anak-anak. Mungkin sebahagian dari anak-anak kita bisa menerima wejangan dari kita sebagai guru maupun di rumah sebagai orang tua. Namun ada juga anak yang harus diberi punishment dan diberi reward supaya mereka itu bisa melakukan sesuatu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nila tadi, mungkin apa trik kita supaya anak ini tidak mengharapkan berupa reward dan tidak menakutkan itu berupa punishment yang akan mereka tanggung. Salah satunya adalah dengan memberikan keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang sampai hari ini mungkin pada dasarnya kita sudah mencoba, namun belum bisa terrealisasi kepada anak. Nah, mungkin kita sebagai guru punya PR banyak untuk memberi penekanan kepada anak bahwasanya tidak adanya reward dan punishment. Namun reward dan punishment ini sangat dibutuhkan oleh anak. Nah, ini menyeimbangkan antara reward atau punishment ini dan berupa kaitan kepada anak. Adakah trik lain yang harus kita lakukan? Nah, supaya adanya keseimbangan antara keyakinan
adanya punishment dan adanya reward kepada anak. Mungkin istilahnya penekanannya Bu Ami kepada anak bahwasanya ini keyakinannya dari keyakinan yang kita beri, yang kita lakukan itu dapat rewardnya. Nah, seperti halnya kita berikhtiar dan kita berikhtiar, kita berusaha, ya rewardnya kita naik kelas. Nah, seperti itu kira-kira Bu Ami. Gimana triknya supaya anak itu bisa paham? Sekian saja Bu Ami. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Di sini kembali lagi mungkin jawabannya yang seperti yang saya paparkan sebelumnya, yaitu untuk membiasakan budaya positif di secara global atau universal. Kita biasakan dulu di dalam lingkup kelas kita dengan penerapan keyakinan kelas tadi Bapak. Jadi mungkin seperti yang Bapak paparkan tadi, ini jangka waktunya panjang. Jadi ketika bertahap kita terapkan di kelas, anak-anak udah ada self disiplinnya. Jadi nanti ketika udah bertahap mungkin setahun, 2 tahun mungkin penerapan ini, baru nanti kita melebar ke lingkup sekolah. Jadi ya dengan menerapkan disiplin di keyakinan di kelas kita masing-masing, di dalam kelas dulu. Baru nanti bertahap kita baru di luar kelas. Jangkanya memang panjang Bapak, dengan mungkin masih aja mungkin kita akan memberikan reward atau punishment kepada anak-anak kita, karena itu udah dari zaman purbakala kita dalam penerapan disiplin ke anak itu memang kita terapkan hukuman dan reward. Jadi untuk merubah suatu kebiasaan kita terapkan dulu dari diri anak. Jadi nanti ketika anak udah terapkan di kelas, di sekolah, nanti kita paparkan lagi ke orang tua. Jadi di sekolah dia bisa menerapkan, nanti di rumah pun dia berkelanjutan menerapkannya. Itu secara bertahap kita menerapkannya di kelas dulu Pak. Mungkin tidak langsung instan, tapi bertahap. Ya, mungkin itu jawabannya untuk hari ini Bapak. Tutup nih. Ada pertanyaan lewat. Pertanyaan lambe pulang. Terima kasih atas pertanyaan dan masukan yang dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan penerapan budaya positif di sekolah kita, dimulai dari membuat keyakinan di kelas, bisa nanti merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Biasanya kita memberikan hukuman dan reward. Nanti anak udah disiplin, tercipta disiplin dalam diri anak-anak kita di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dan saya pada hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Lasmi Dewismita yang telah memberikan ilmu baru kepada kita, yang mana hal ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing nantinya. Dengan berakhirnya acara guru penggerak ini, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Priyatno, Kepala Negeri 66 Payakumbuh. Di sini saya diminta untuk memberi tanggapan terkait dengan guru penggerak. Guru penggerak merupakan pemimpin di masa yang akan datang yang akan menggerakkan ekosistem pendidikan yang terpusat kepada murid. Sesuai dengan mutu dari guru penggerak ini adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di Kota Payakumbuh banyak yang lulus pada guru penggerak, terutama di angkatan 6. Alhamdulillah, khusus di SD Negeri 66 Payakumbuh ada salah seorang guru penggerak yang bernama Ibu Lasmi Dewita. Beliau telah banyak memberikan program-program guru penggerak yang diimbaskan ke sekolah. Salah satu pengembangan yang sudah dilakukan adalah budaya positif di sekolah. Banyak budaya positif di sekolah yang selama ini sudah dilakukan, namun belum berkesinambungan. Setelah adanya guru penggerak ini, budaya positif di sekolah sudah dilakukan secara berkesinambungan. Namun ada beberapa hal
yang harus dievaluasi terkait dengan budaya positif ini. Salah satunya adalah menghilangkan budaya punishment kepada anak yang bermasalah. Pengimbasan yang dilakukan oleh guru penggerak tentang budaya positif ini menghilangkan punishment berupa pendekatan kepada anak terkait dengan perbuatan yang mereka lakukan. Salah satu contoh adalah terlambat datang ke sekolah. Selama ini, keterlambatan siswa datang ke sekolah itu diberi punishment atau berupa hukuman. Namun, program guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Lasmi Dewita yaitu menelusuri kenapa seorang siswa ini terlambat datang ke sekolah. Kita tanyakan, kemudian kita cari solusi, dan kita beri keyakinan kepada anak-anak bahwasanya kalau terlambat datang ke sekolah akan merugikan mereka untuk menuntut ilmu. Nah, dengan kondisi ini di lapangan terjadi perubahan. Siswa yang biasanya terlambat akhirnya bisa datang ke sekolah sesuai dengan waktunya. Banyak hal-hal lain yang telah disampaikan oleh Bu Lasmi Dewita di sekolah yang bisa membantu perkembangan peserta didik sehingga program pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Dan pesan kami untuk guru penggerak Kota Payakumbuh, khususnya Ibu Lasmi Dewita yang merupakan guru SDG 66 Payakumbuh, mari bergerak dan menggerakkan memajukan pendidikan di Kota Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F.D. Yulpita SPD. Adalah salah seorang staf pengajar di SD Negeri 66 Payakumbuh, Labu Baru. Dalam hal ini, kami akan memberikan tanggapan terhadap Ibu Lasmi Dewita selaku CGP Angkatan 6 Kota Payakumbuh yang telah memberikan pengimbasan kepada kami guru dan staf pengajar di SD Negeri 66 Payakumbuh mengenai budaya positif. Dalam hal ini, kami selaku guru sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Lasmi Dewita yang telah memberikan dan menyampaikan isi dari modul beliau. Bagaimana kami di sekolah bisa melakukan dan melaksanakan suatu kegiatan yang positif terhadap anak didik di sekolah di mana kami mengajar. Yang paling penting dalam hal ini, di mana kebiasaan-kebiasaan lama, biasanya kawan-kawan majelis guru mungkin masih terbiasa memberikan hukuman fisik kepada anak-anak. Dan rupanya hal ini adalah bertentangan dengan bagaimana pendidikan ini untuk maju ke depannya. Bagaimana anak-anak bisa berkembang dengan baik. Yang paling penting sekali, ilmu yang diberikan ini bermanfaat untuk kita cermati dan kita kembangkan di mana kita melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Kita tidak lagi memberikan hukuman kepada anak yang biasanya itu kita tekankan, atau bagaimana penjelasan Ibu Lasmi kemarin itu dari luar. Sekarang bagaimana kami majelis guru bisa memberikan itu tetapi dari hati dan bukan karena keterpaksaan.
Bagaimana kita menciptakan anak-anak bisa berubah dari hal-hal yang negatif ke hal-hal yang positif. Tetapi itu memang datang dari hati anak-anak itu. Dan ini adalah sangat berharga. Karena untuk kemajuan pendidikan dan masa depan anak-anak, kita perlu memahami bahwa apa yang kita lakukan itu tidak boleh dipaksakan, tetapi harus datang dalam hati dari diri anak itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kami, hal ini akan bisa berdampak positif untuk kemajuan pendidikan, khususnya di SD 66 Kota Payakumbuh dan umumnya di Indonesia yang kita cintai. Demikian yang bisa kami berikan tanggapan selaku guru. Banyak maaf, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasmi Dewita dari SD Negeri 66 Payakumbuh, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Payakumbuh. Baiklah, saya akan merefleksikan diri saya tentang pengimbasan budaya positif di sekolah saya yang telah saya lakukan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Dalam kesempatan ini, saya telah menyampaikan tentang bagaimana budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Tentu dalam penyampaian budaya positif di sekolah ini tentu banyak kelebihan dan kekurangan yang saya lakukan. Contoh penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas maupun di sekolah, salah satunya yaitu tentang membuat keyakinan kelas bersama siswa di sekolah. Dan lagi, selain keyakinan di kelas, saya juga telah menerapkan praktek segitiga restitusi, di mana di dalam kelas tidak lagi menerapkan hukuman, tetapi melakukan praktek baik dengan menemukan kesalahan-kesalahan yang ada pada diri anak dengan menggunakan praktek segitiga restitusi. Harapan saya dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah dapat merubah kebiasaan dan budaya-budaya positif yang ada di sekolah sehingga sekolah saya lebih maju lagi dan lebih baik untuk kedepannya. Dan juga anak murid saya ketika sudah menerapkan budaya positif di sekolah bisa mengembangkannya lagi di rumah. Demikianlah refleksi diri saya. Akhir kata saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.